tutupi kesalahan dan kekurangan kita di masa lalu justru pada anak-anak, kan gitu. Jangan malah sebaliknya, kita mewariskan keburukan. Biarkan anaknya pacar anaknya datang ke rumah, masuk di kamar berduaan, jelas perzinahan depan mata dan dia akan tanggung dosanya. Enggak, rumah tangga itu, ibu-ibu sekalian, kalau si istri ini targetnya bagaimana dia meraih surga dari suaminya. Begitu juga sebaliknya seorang suami. Bagaimana target dia adalah membahagiakan istrinya, mengejar surga dari situ, memberikan nafkah yang terbaik, memenuhi kebutuhannya, saling meraih pahala satu sama yang lain, karena tahu bahwasanya suami adalah sumber surga bagi seorang istri. Suami pun tidak usah repot-repot mencari sumber surga kecuali dalam rumahnya, kecuali dari istri sama anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keimanan itu ada dalam hati, ibu-ibu sekalian, dan dia akan terasa sekali kental, kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa ingin selalu patuh kepadanya, kita juga selalu merasa nyaman, ya, setiap kali kita sendiri pun atau sedang menghadapi masalah, kita tahu ada solusinya, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini namanya keimanan. Keimanan itu berarti kita mengikrarkan dengan lisan kalau kita beriman kepada Allah, dan kita renungi dengan fikiran kita serta mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Dan iman ini, Bapak Ibu sekalian, itu bertambah dengan keimanan, bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi makin kita biasakan hidup dalam diri kita sendiri, di tengah keluarga kita di rumah, atau di lingkungan yang kita hidup di sekitar, teman-teman pergaulan, sumber pendapatan misalnya lagi bekerja atau bisnis di luar sana, maka semua itu tidak boleh keluar dari koridor apa yang Allah bolehkan saja. Sehingga kita merasakan kita selalu berada di dalam lindungan dinding yang sangat kuat namanya keimanan. Iman ini akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Dosa-dosa atau kemaksiatan tujuannya kita pelajari untuk mengetahui dan kita hindari. Jadi kita pelajari untuk kita hindari. Kita belajar tentang riba, tentang masalah mencuri, tentang masalah perzinahan dan segala macam. Tujuannya bukan untuk dicoba, tetapi untuk dihindari. Dan tidak perlu seorang muslim mengatakan, oh babi itu haram, saya coba dulu bagaimana rasanya dan kenapa diharamkan. Itu tidak dibutuhkan. Cukup kita tahu, oh itu pelanggaran, tidak boleh kita lakukan. Mirip kalau kita kerja di sebuah kantor, sederhana sekali. Pasti pada saat awal kita masuk mendaftar atau melamar kerja di situ, ini sebagai contoh saja supaya mudah difahami, HRD-nya pasti akan menjelaskan kepada kita tentang masalah di kantor ini pekerjaannya begini dan begitu, dan kalau Anda kerjakan Anda akan dapat ini dan itu, misalnya bonus, gaji dan segala macam. Dan tentunya HRD juga akan menjelaskan di saat Anda nanti melanggar Anda akan kena ini dan itu. Kita pastikan teman-teman sekalian, kalau perusahaan pasti berharap kita menjadi pegawai yang prestasi. Mereka ingin memberikan kepada kita bonus dan payroll atau gaji kita, dan mereka tidak berharap kita melanggar. Tetapi pelanggaran itu disebutkan agar memang menjadi peringatan atau warning buat kita, agar jangan kita terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Nah seperti itulah kurang lebih pelanggaran-pelanggaran dalam agama Allah. Tujuannya bukan untuk dicoba, tetapi sebagai peringatan agar jangan kita terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Karena semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukumnya, kecil ataupun besar tentunya. Nah ini yang dimaksud dengan keimanan. Di situ kan judul kita di halaman 21, pendidikan keimanan. Lalu dikerucutkan oleh penulis itu untuk anggota keluarga. Sekarang kita sedang bicara masalah rumah tangga. Antara ibu sama suami, antara ibu sama anak, antara ibu sama orang tua atau sama mertua kalau satu rumah, atau dengan orang-orang sekitar kita, misalnya ada ipar ya. Kira-kira misalnya orang-orang yang sekitar kita, atau mungkin dengan pembantu rumah tangganya, maaf, dengan supirnya, dengan siapalah ya, mungkin ada tukang tamannya dan yang lainnya. Semua yang sering interaksi sama dia, maka dianggap bagian daripada keluarga itu. Makanya waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan dalam kisah yang masyhur, maka beliau Nabi SAW sempat duduk dengan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, lalu bertanya, kira-kira menurut kalian berdua bagaimana? Ini sekarang isu gosip sudah tersebar, Aisyah berzina. Satu kota Madinah pada saat itu diliputi dengan gosip itu, yang disebarkan oleh Abdullah bin Abi Salul, kepala orang munafik pada saat itu. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan saran kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang terdekat dengan Aisyah adalah pembantunya. Ya, adalah pembantunya.
Maka kenapa Anda tidak tanya pada pembantunya? Pembantunya seringkali interaksi sama dia. Maka Nabi SAW pun bertanya dan pembantunya memberikan kesaksian kalau Aisyah tidak pernah sama sekali melakukan pelanggaran agama, apakah berjanjian sama seorang laki-laki atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Bahkan pembantu itu mengatakan, saya tidak pernah temukan kesalahan Aisyah kecuali cuma satu, pernah saya, karena pembantu ini lebih tua dari Aisyah, maka dia bilang, saya pernah titipkan adonan roti yang ingin saya buat sebagai roti itu. Setelah itu tinggal siap untuk dipanasin di api saja. Kalau masa itu belum ada oven tentunya. Lalu kemudian saya ke pasar belanja beberapa hajat untuk kebutuhan rumah, tapi Aisyah tertidur dan akhirnya dimakan oleh domba adonan. Cuma itu saja, tidak ada kesalahan lain. Tapi di sini yang kita ini titik beratkan adalah bagaimana pembantu pun terlibat. Berapa banyak orang, ibu-ibu sekalian, kita sayangkan pembantunya bekerja dengan dia 2 tahun, 3 tahun, mukena pun belum pernah dikasih misalnya. Atau diberikan buku panduan tentang sholat paling tidak. Atau mungkin bertanya tentang kondisi amalan keimanan dia gitu kan. Atau mungkin kalau ada pengajian bisa diperdengarkan buat dia. Atau kita wajibkan, kan kita kasih gaji kan. Kita bisa wajibkan, tiap hari kamu harus dengar ini ya, radio ini ya, cuplikan ini ya. Atau kita putarkan di TV di rumah gitu kan, walaupun kita lagi sibuk di luar rumah. Jadi dia tidak mendengarkan musik-musik misalnya atau apalah tontonan yang haram sehingga bisa mengangkat keberkahan rumah kita kan gitu. Kita bisa maksimalkan itu. Saya mulai dari pembantu karena ini banyak yang terbengkalai kan itu. Begitu juga dengan supir. Berapa tahun supir kita bekerja sama kita, bahkan tidak pernah sama sekali kita mengetahui apakah dia sholat atau tidak. Kan itu. Atau ada pelanggaran agama, mungkin dia masih merokok, kita bisa berikan nasihat, saran, berikan masukan-masukan gitu kan. Ada seorang dulu budak wanita di masa Nabi di masa tabi'in dulu, dia tinggal di satu rumah yang sangat soleh, selalu sholat tahajud, selalu mereka baca Quran, selalu mereka membahas masalah agama, nggak ada kemaksiatan, sehingga budak ini pun terbawa arus dengan majikannya di rumah. Satu waktu majikannya menjualnya, waktu itu masa ada perbudakan ya, dijual di pasar perbudakan, dibeli oleh seseorang. Ternyata orang itu rumah tangganya kacau sekali, tidak ada ketentraman, selalu ribut suami istri, nggak ada sholat, nggak ada baca Quran. Maka pembantu ini merasa terganggu sekali. Maka dia mohon-mohon kepada majikan yang pertamanya agar mengambilnya kembali dari majikan yang sekarang misalnya. Jadi memang perlunya ada kepedulian masalah itu, karena kalau tercipta di suasana di sekitar kita, mulai dari pembantu, mulai dari supir, orang-orang terdekat yang sering interaksi di rumah, lalu lebih dekat lagi tentunya anak-anak kita, lebih dekat lagi adalah pasangan hidup yang merupakan tetangga bantal kita, maka akan sangat damai rasanya hati karena sama-sama bangun sholat malam, sama-sama saling mengingatkan tentang halal haram, yang didengarkan adalah dari ceramah ustadz ini ke ceramah ustadz itu, ya saling meraih pahala satu sama yang lain karena tahu bahwasanya suami adalah sumber surga bagi seorang istri. Suami pun tidak usah repot-repot mencari sumber surga dalam rumahnya kecuali dari istri sama anaknya. Maka rumah kita itu sebenarnya sudah surga dengan izin Allah SWT, atau lebih mudah membawa kita ke dalam surga kalau kita memahaminya. Nah itu dimaksud dengan pendidikan keimanan dimulai dengan anggota keluarga ya. Baik, saya akan baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, karena penulis ingin menyampaikan pesan penting. Nanti kita akan tambahkan seperti biasa dengan ilmu-ilmu yang lain ya, dan pengalaman-pengalaman. Di situ di halaman 21, penulis mengangkat nasihat kelima dalam pendidikan keimanan untuk anggota keluarga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, fa idza autara qala qumi fa autiri ya Aisyah. Suatu ketika Rasulullah SAW, sebenarnya terjemahannya bukan suatu ketika, lebih tepat ya, karena itu dalam bahasa Arab berarti Rasulullah itu kayak sering melakukan di masa yang sudah berlalu hidup beliau. Maksudnya Aisyah menceritakan hari-hari yang sudah berlalu, bukan hari ke depannya ya. Kalau Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam dan ketika beliau akan witir, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, bangunlah wahai Aisyah dan dirikanlah sholat witir. Artinya bagaimana Nabi SAW menanamkan pada istrinya agar beliau bangun bersama-sama Nabi SAW sholat. Kira-kira ibu-ibu sekalian pernah nggak kita berpikir atau sudah terapkan? Kalau sudah, alhamdulillah, kita bangun sholat malam dengan mengejar keutamaannya, serta juga kita membangunkan pasangan kita. Keromantisan dalam agama Islam itu bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang Barat ya. Justru memamer di pinggir jalan, memamer di depan umum, terbuka auratnya.
bahkan kumpul-kumpul dengan teman-teman suami yang terbuka pintu perselingkuhan, atau dengan teman-teman istri terbuka pintu perselingkuhan, bukan dengan sopan santun karena pakaian terbuka, dibiarkan berdua-duaan, akhirnya ada juga khamr, narkotika dan segala macam yang dianggap itu adalah sebuah kebebasan dalam hidup. Ini keliru, ya. Tetapi bagaimana kita menerapkan agama kita dan kita meraih pahala satu sama yang lain, bagaimana kita mengejar pahala. Indah enggak rumah tangga itu, ibu-ibu sekalian, kalau si istri ini targetnya setiap ada suami, bagaimana suaminya, ya dia meraih, bagaimana dia meraih surga dari suaminya. Maka setiap kali apa kesempatan bisa ngobrol, bisa senyum, bisa memberikan layanan makan, biologis, semua targetnya dari kebaikan kepada kebaikan. Betapa indahnya rumah tangga itu karena targetnya itu. Begitu juga sebaliknya seorang suami, bagaimana target dia adalah membahagiakan istrinya, mengejar surga dari situ, memberikan nafkah yang terbaik, memenuhi kebutuhannya, ya melindungi dari segala macam mara bahaya misalnya, membantu keluarganya, itu akan sangat baik karena berputar dalam agama kita, berputar di agama kita. Kalau selain agama kita pasti ada perselingkuhan lah, ya KDRT lah, gitu kan, masing-masing saling curiga lah, gitu kan. Bahkan dalam Islam tidak pernah dianjurkan ada suami istri yang menganggap utang satu sama yang lain. Memberikan, dijadikan sedekah yang paling afdal adalah kalau diberikan kepada pasangan kita. Khusus bagi suami misalnya ada hadis Nabi SAW, dinar yang kau infakkan buat fakir miskin, dinar yang kau infakkan untuk bebasin budak, dinar yang kau infakkan untuk perang di jalan Allah, dan dinar yang kau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Berarti sekarang seorang suami dianjurkan mengejar keutamaan sedekah terbaik memberikan untuk istrinya. Pakaian, makanan, apa saja yang dia bisa berikan yang terbaik supaya istrinya sudah tidak berpikir lagi ada beban apa-apa di rumah karena semua sudah terpenuhi. Nah begitu juga dengan seorang istri. Kalau pernah dengar nama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, kebetulan dia orang miskin tapi istrinya orang kaya. Istrinya orang kaya, istrinya bernama Zainab. Zainab ini pernah satu waktu ingin mengeluarkan harta cukup banyak dalam bentuk sedekah. Dia ingin sekali keluarkan gitu. Lalu dia bilang sama suaminya, saya ingin sedekah. Tapi kalau target saya ingin memberikan kepada anda daripada orang lain, untuk apa? Jadi sini si istri sekarang yang mau kasih kepada suaminya. Tapi saya ingin tahu dulu hukumnya. Boleh nggak sih seorang istri kasih ke suami? Lalu kemudian kata istrinya ini, coba tanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Abdullah bin Mas'ud, karena posisinya sebagai suami, dia bilang, jangan saya yang bertanya. Kenapa bukan kamu saja yang bertanya? Abdullah bin Mas'ud khawatir nanti malah ada kesalahpahaman gitu kan. Kalau dia yang tanya, istri saya memberikan saya sedekah, boleh nggak saya terima? Seakan-akan dia malah berharap. Dia bilang kepada istrinya, kamu saja yang bertanya. Lalu Zainab ini pergi ke rumah Nabi SAW. Kebetulan dalam riwayat ini disebutkan, di depan rumah Nabi itu ada satu orang wanita juga sama posisinya. Namanya juga sama, namanya Zainab tapi dari orang Ansar. Dan dia pun orang kaya, suaminya orang miskin. Dan dia ingin sedekah yang dia keluarkan, dia berikan pada suaminya. Mau tanya hukum kepada Nabi. Maka Nabi SAW memberikan jawaban kepada keduanya. Sesungguhnya kalau kalian lakukan itu, kalian berikan sedekah kalian pada suami kalian, maka itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Karena dia adalah tetangga bantal gitu kan. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah berumah tangga sama suaminya, mungkin memberikan baju kaos saja buat suaminya, tidak pernah, gitu kan? Atau memberikan sesuatu hadiah buat suaminya, tapi dia selalu berharap diberikan. Ya, ini ibarat orang suka ditraktir tapi tidak pernah traktir orang lain, kan itu. Padahal sebenarnya bisa saja dari nafkah yang disisipkan, berikan sesuatu yang membuat mungkin dia juga senang ya. Mungkin tidak harus setiap saat. Tetapi sabda Nabi SAW penting sekali untuk melahirkan cinta di antara suami istri dan teman sama teman, dan munculnya ya loyalitas, itu harus ada royalitasnya. Makanya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Seringnya orang bertukar hadiah, ya kan itu sangat besar sekali mendorong rasa suka, karena tidak ada orang yang diberikan hadiah walaupun murah kecuali pasti hatinya senang. Itu contohnya. Atau mungkin ibu-ibu bisa sebagai hadiahnya apa, makanan kesukaan suami atau pakaian atau penataan rumah yang diharapkan misalnya. Nah itu termasuk bagian daripada apa yang sedang kita bahas. Ya. Baik, di sini teman-teman sekalian, karena penulis sedang menyinggung masalah sholat malam dan dalil kedua juga diangkat itu ya. Saya bacakan dulu di halaman 22. Setelah riwayat pertama tadi Nabi bangunkan Aisyah untuk ikut sholat witir,
Maka disebutkan hadis yang lain kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla fa'aiqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma'. Allah mengasihi dan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam kemudian sholat, lalu membangunkan istrinya sehingga sholat. Jika istrinya menolak atau tidak mau, ia memercikkan sedikit air di wajahnya. Nah, itu ada footnote nomor 20 di bawah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Sebenarnya riwayat ini bersambung Bapak Ibu sekalian, masih ada lanjutannya ya. Lanjutannya adalah sebaliknya, dan semoga Allah merahmati dan mengasihi seorang istri, kalau tadi seorang suami, yang dia bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya, kemudian dia ajak sholat. Dan kalau suaminya nolak, dipercikkanlah air di wajahnya, gitu kan, sedikit air wajahnya. Lalu kata Nabi SAW, kalau keduanya bangun sholat tahajud berjamaah, maka dua-duanya akan dicatat pada malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, ini sebenarnya romantis yang sebenarnya, gitu kan. Ibadah bersama-sama, umroh bersama-sama, haji bersama-sama. Saya lihat Masya Allah di wajah jemaah haji dan jemaah umroh kami kebahagiaan luar biasa di saat mereka bisa tawaf bersama, mereka sholat bersama, mereka ikut kegiatan sosial yang kami tawarkan pada saat itu di Mekah. Di saat umroh haji pun mereka ikut, mereka sama-sama ikut berbagi. Mereka berlumba-lumba janjian jam sekian sama-sama ke masjid misalnya. Dan sekian banyak program lah ya yang bisa kita lakukan dan kita hidupkan. Dan ini kalau hidup di antara suami istri, maka akan berefek kepada anak-anak ya. Anak-anak pun nanti akan disepakati karena mereka sudah suka agama, anak-anak pun akan diarahkan ke agama. Tidak ada lagi perselisihan tentang masalah anak ini nanti mau sekolah di mana, gitu kan? Apakah nanti sekolah agama atau tidak, gitu kan? Dan sering kami bahasakan Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan saya meremehkan di sini pendidikan umum ya, tapi pendidikan agama itu kewajiban. Pendidikan agama kewajiban. Jadi ibu memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan agama Islam bukan pilihan. Bukan pilihan, kewajiban. Karena nanti yang Allah tanya buat dia itu bukan matematika, bukan IPA, bukan biologi. Yang Allah tanya sholatnya, puasanya, ya, pemahaman agama, halal haramnya, tutup auratnya dan seterusnya, gitu kan? Maka dahulukan pesantren, dahulukan Islamic boarding school, masukkan mereka ke sana. Tutupi kesalahan dan kekurangan kita di masa lalu justru pada anak-anak, kan gitu. Jangan malah sebaliknya, kita mewariskan keburukan. Maaf, mungkin ada seseorang wanita hamil dulu di luar nikah sebelum nikah, lalu dia bilang sama anaknya, ibu juga dulu begitu kok. Ini biasa terdengar gitu ya. Dia biarkan anaknya pacaran anaknya datang ke rumah, masuk di kamar berduaan, jelas perzinahan depan mata dan dia akan tanggung dosanya. Tapi bagi dia, dulu juga dia gitu kok. Kenapa harus wariskan keburukan? Kita udah dosa dulu, kita biarkan juga raih dosa dari anak-anak kita. Kan aneh itu. Justru sekarang kita kejar amal-amal soleh dari anak-anak kita. Justru sekarang mereka harus hafal Quran di umur 10 tahun kalau perlu. Mereka harus sudah sholat malam. Mereka sudah harus tahu kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Mereka sudah tahu tentang kisah para sahabat. Itu yang harus dilakukan. Hiburan mereka bukan tidak boleh ke mall. Tapi ada saatnya anak-anak dihadirkan di pengajian. Kita sayangkan sekali kayak pengajian seperti ini. Banyak mungkin anak ibu-ibu yang sudah punya anak gadis gak diajak. Dibiarkan. Ibu aja yang belajar. Kenapa gak dibiarin anak-anaknya belajar? Biarkan mereka di umur muda itu dengar, oh Allah berfirman, oh Rasulullah bersabda. Daripada mereka bergelut dengan musik rock, dengan musik ini dan itu, kenapa kita biarkan mereka dengarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW ya. Bahagia sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa masuk di kamar anak kita yang masih gadis, jam 2 malam, 3 malam lagi pakai mukena sholat tahajud. Bahagia sekali itu. Bukan itu sebuah ketentraman jiwa, ya kan? Atau kita lihat anak kita lagi baca Quran, gitu ya. Saya terapkan kepada anak-anak di rumah, harus selalu sudah ikut tahfidz Quran. Walaupun saya bisa ngajar, saya panggilkan lagi guru di rumah. Yang perempuan-perempuan, yang laki-laki, maka mereka, itu ada ketentraman sendiri di saat saya lihat anak-anak lagi di pojok ruangan, mereka lagi muraja Al-Quran. Kalau ngomong sama adik sama kakaknya yang ngomong, Allah nggak boleh loh, Allah larang loh, Allah perintahkan loh. Dan saya selalu tanamkan ke mereka, bukan saya bilang, ayah yang suruh atau ibu yang suruh. Saya di rumah dipanggil abati, artinya ayah tercinta ya. Itu karena Nabi Ismail panggil ayahnya Ibrahim dengan ya abati ya. Saya coba terapkan itu. Maka bukan lagi saya mengatakan karena abati larang atau karena umi larang, enggak. Allah yang larangnya nak. Jadi sudah terbiasa di lisan mereka itu kalau ngomong, enggak boleh loh kan Allah larang. Jadi kita tidak ada pun sudah meninggal, mereka akan selalu membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah di saat itulah anak-anak bisa menjadi amal jariah buat kita.
Ya. Jadi ini keromantisan yang sebenarnya dalam Islam, justru kita kalau bersama-sama mengejar surga satu sama yang lain dan coba tutupi kekurangan kita masa lalu, justru sekarang dengan mencetak generasi yang sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya berikan satu poin juga, poin penting ya. Kalau dalam pendidikan agama kepada anak-anak, jangan tolok ukurnya diri kita. Saya kasih contoh, pernah ada satu sekolah Islam, levelnya masih SMP SMA. Mereka datang, pemiliknya datang ke kantor, minta saya jadi penasehat. Lalu saya iakan pada saat itu. Walaupun sekarang saya sudah mengundurkan diri karena saya lihat kesibukan yang tidak mungkin saya mengawasi terus gitu. Tapi alhamdulillah mereka berjalan. Intinya waktu itu sempat pemiliknya mengatakan, Ustadz, kami mau buat kurikulum di SD kami. 1 tahun dari kelas 1 SD itu kurikulumnya hafal 5 juz Al-Quran. Sehingga 6 tahun SD tamat 30 juz. Berat nggak kira-kira? Saya bilang berat kalau tolok ukurnya antum. Karena yang punya ini mungkin belum hafal 5 juz. Bagi dia 5 juz itu berat, gitu kan? Itu keliru. Karena anak-anak ini memang kalau kita tidak paksakan buatkan program mereka yang padat, mereka akan tersibukkan dengan yang lain. Keinginan tahu mereka besar sekali dibandingkan kita. Jadi jangan biarkan ada celah di mana mereka itu punya kesempatan untuk memikirkan selain daripada kebaikan-kebaikan saja. Kita harus padatkan program, gitu kan? Saya bilang sama istri saya, padatkan program buat anak-anak. Tidak masalah, pulang sekolah pun jam 2 siang, mereka kita ikutin lagi tahfidz Quran sampai jam 4, jam 5 sore. Hasilnya ada. Anak-anak jadi hafal 30 juz Al-Quran. Akhirnya istri saya sendiri lihat, oh anak ini setiap kali di sudut rumah ulangin Al-Quran. Kadang-kadang anaknya lagi diam, didekatin kupingnya, anaknya lagi muraja Al-Quran. Kalau ngomong ada umiknya salah sedikit diingatkan, umi itu nggak boleh loh, agama larang. Misalnya diingatkan. Jadi terbawa dengan arus itu, nggak ada masalah. Karena kalau tidak, subhanallah, tolok ukurnya anak-anak, mungkin kita pernah lewatin umur belasan tahun ya. Umur-umur itu potensi kita itu kayak tidak ada rasa capeknya ya. Selalu merasa mau tahu ini, mau tahu itu, mau kerja ini, mau kerja itu. Nah ini kalau kita tidak salurkan energi itu, maka akan kepada hal-hal yang tidak baik ya. Sama juga poin saya pesankan, kalau ibu ingin memberikan sesuatu yang diminta oleh anak, maka hubungkan dengan prestasi. Misal contoh, ibu saya mau beli ini, oke? Tapi syaratnya kamu hafal surah ini dulu ya. Kasih 1 surah di juz 30 misalnya. Ya, surah Naba, surah Abasa. Tidak apa-apa biar ibu belum hafal, ibu pegang aplikasi Al-Quran, ibu dengerin hafalannya. Oke, bagus hafalannya, ibu belikan, kasih. Walaupun itu masalah kecil, misalnya makanan kesukaannya misalnya, gitu kan? Atau mungkin ibu pegang hadis Arba'in Nawawi, pernah dengar gak? Hadis 40 Imam Nawawi, ya. Nah hadis Arba'in Nawawi ini pendek, 40 hadis. Itu ibu beli bukunya kecil, buku saku dia, ya. Mungkin harganya cuma 10-15 ribu maksimal. Itu dipegang di rumah, wajibkan mereka hafal. Hafal dengan terjemahannya. Minta apa-apa silakan. Saya kemarin subhanallah waktu weekend, saya sempat bawa anak-anak jalan keluar kota. Kemudian saya coba pancing saja. Karena anak, kapan sampai abati, kapan sampai? Tujuannya mau sampai tujuan, sabar nak. Tiba-tiba terlintas di benak saya mengatakan, karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ayat ini nggak dihafal sama mereka, karena masih kecil-kecil. Terus saya bilang, coba ulangi apa? Subhanallah, sekali saya ngomong, diulangi sama mereka. Innallaha ma'as sabirin. Diulangi langsung. Terjemahannya nak, Allah bersama orang-orang sabar. Cuma sekali jalan, hitungan menit, saya sudah bisa memberikan mereka sebuah ayat. Dan itu pedoman hidup. Ternyata Allah bersama orang-orang yang sabar gitu. Jadi pada saat mereka teriak saja minta susunya telat, ingat nak, innallaha ma'as sabirin, senyum mereka, gitu kan. Contohnya. Tapi kita kan bawa mereka ke arus keimanan itu, kan gitu. Itu kan sangat bagus Bu ya. Sebenarnya sambil mendidik anak sambil kita belajar, mau nggak mau kan gitu, otomatis kan kita pun terdorong karena ada anak, terdorong untuk belajar. Nah itu poinnya. Itu poin yang penting sekali. Baik, di sini dibahas tentang masalah sholat malamnya ya. Saya akan berhenti dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan paragraf selanjutnya karena paragraf selanjutnya contohnya masalah sedekah. Kita bicara masalah tahajud dulu, sholat malam. Sholat tahajud ini, Bapak Ibu sekalian, tahajud itu artinya sholat malam. Ya. Al-mutahajjid artinya orang yang bangun sholat malam. Nah sholat malam ini adalah sholat yang paling afdol di antara semua sholat-sholat sunnah.
Yang paling afdal di antara semua sholat sunnah. Terlalu banyak keutamaannya. Terlalu banyak keutamaannya. Sayang sekali kalau ibu nggak jadikan program mulai malam ini sampai ajal datang nanti tidak mau ketinggalan tahajud. Sayang sekali. Jangan tinggalkan. Malam itu mahal karena itu komunikasi ibu berdua sama Tuhan ibu, Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar nama Zubaidah enggak? Ada seorang ratu Islam namanya Zubaidah. Zubaidah ini sebenarnya mentega, Bu ya. Mentega itu kan bersih, mulus ya. Karena perempuan ini cantik sekali, ratu ini. Istrinya Harun Rashid. Jadi saking putihnya, cantiknya sampai orang-orang masyarakat memberikan julukan dengan Zubaidah. Namanya dia Amatullah. Suaminya dia namanya Harun Rashid. Ini suami istri dua-duanya orang sangat dekat dengan agama. Dua-duanya sangat soleh dan soleh terkenal. Ibu nanti satu waktu kalau umroh, kemudian ada city tour Mekah. Saya tidak bicara haji ya, karena kalau haji padat sekali. Tapi kalau lagi umroh, ada city tour Mekah, biasanya kan kita datangi Arafah, Muzdalifah, ya ngelihat gitu ya. Di situ antara Arafah ke Mina, ada satu dinding di sisi jalan kanan. Umumnya semua bus ngelewatin sih. Jadi kayak tembok pertahanan dulu, masih lebih kecil dia. Dan ada kayak saluran air. Itu dibangun oleh Zubaidah ini. Dia bangun khusus, Bu, untuk memberikan minum seluruh jemaah haji di masa itu dari air Zam-Zam. Di Mina sama Arafah. Kan waktu itu nggak ada saluran air kayak kita ya. Sekarang aja masih harus pakai kontainer bawa. Karena masih belum dibuat pipa-pipa yang air Zam-Zam nyambung ke Arafah sama Muzdalifah sama Mina ya. Tapi di masa itu dia bayar dengan uang dia pribadi karena sukanya sedekah. Dia keluarkan dari uang dia pribadi, memikul air Zam-Zam pakai unta yang sangat banyak, ngisi saluran air itu. Semua jemaah haji, jemaah yang hadir pada saat itu bisa minum gratis. Juga kalau kita menuju dari Mekah ke Taif, selama perjalanan ke Taif itu, di sisi kanan jalan itu ada sumur-sumur besar. Jaraknya kalau saya tidak salah antara sumur dengan sumur sekitar 200 meter atau 300 meter. Itu sepanjang jalan, Bu. Dari Mekah, sebenarnya dari Irak dia, karena ibu kota Abbasiyah waktu itu kerajaan yang suaminya berkuasa, itu Abbasiyah di Irak. Dari Irak sampai ke Mekah, itu dia buat per 200-300 meter sumur, digali. Uang dia pribadi. Si Amatullah atau si Zubaidah ini buat sendiri gitu ya. Dia buat. Jadi setiap kali ada pasukan dikirim pasukan Islam, dia selalu bersedekah dengan uangnya. Ada orang miskin dia bantu. Terkenal sekali kesolehannya. Tapi dinukil sebuah kisah. Ini kisah saja ya. Mudah-mudahan saja amal-amal dia semua diterima. Tetapi ada dinukil kisah. Salah satu ponakan dia yang sering dia bantu mimpi. Mimpi kemudian ketemu sama tantenya ini. Si Zubaidah ini ditemuin dalam mimpinya. Kemudian si ponakan ini karena dalam mimpi nggak bisa diatur pertanyaan, dia bilang, "Tante, Allah balas Anda seperti apa?" gitu. Semua jadi buah bibir ini. Zubaidah, ahli sedekah luar biasa gitu. Pasukan dibiayai, bangun sumur dari Irak sampai ke Mekah, taruh saluran air di Arafah, Mina, Muzdalifah untuk jemaah haji, dan sekian banyak sedekahnya. Jawaban tantenya, Allah tidak ada yang Allah terima dari sedekah saya. Karena dulu saya lakukan riya. Ini dalam mimpi ya, kita berharap mudah-mudahan diterima semua amalnya. Tetapi ada yang kita ingin tarik sebagai benang merah dari bahasan kita. Lalu dia bilang, tetapi Allah memaafkan saya dari sholat malam yang sering saya kerjakan. Karena di saat itu tidak dilihat oleh orang-orang, gitu kan? Sangat jauh dari riya. Kita ambil pelajaran dari potongan terakhirnya aja. Dan kita berharap tentunya mudah-mudahan seluruh amalnya diterima orang ini karena dia memang baik. Tetapi memang sholat tahajud itu rahasia luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Di masa sahabat, di masa tabi'in, tabi'in, orang-orang yang sudah merasa dekatkan diri kepada Tuhannya Allah, itu enggak pernah ketinggalan sholat malam. Itu sholat malam itu bukan masa nego lagi sama syaitan. Tapi sudah selalu setiap malam dijadwalkan. Dan subhanallah, coba ibu praktekin niat saja. Saya nanti malam mau tidur nih. Niat aja, tupi tulus dari hati ya. Niat saya mau bangun jam 3. Walaupun tidak pakai alarm, saya yakin bisa bangun. Pernah rasain ya? Tiba-tiba kita terbangun. Saya mau bangun nanti sholat tahajud. Kalau kita niatin 3:30 pun, saya berapa kali gitu. Niat 3:30 aja. 3:30 betul-betul bangun. Saya lihat jam di handphone, oh subhanallah. Tepat sekali gitu ya. Tinggal kita mau atau tidak.
Cuma ibu harus faham hadis Nabi SAW, kalau seorang muslim terbangun di malam hari mau sholat, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Biasa ada bisikan kan, sholat. Kita kayak dorongan mau sholat, tapi tidak lebih daripada itu, cuma dorongan dalam hati. Maka pendampingnya dari qarin, dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Nah, ibu sudah tahu kira-kira ibu ikut siapa biasanya? Hah? Ikut syaitan atau ikut malaikat? Gitu kan? Kadang-kadang syaitan bisikin juga, oh besok ada kegiatan, besok ada pengajian, nanti ngantuk, negosiasi macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, harus dilawan. Dan Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita hadis yang mulia. Kalau seseorang muslim atau seorang manusia tidur di malam hari, syaitan akan ikat dia dengan 3 ikatan. Di bagian kepala, di bagian perut dan dadanya, dan di bagian kakinya. Kalau dia terbangun malam dan dia berzikir kepada Allah, ibu baca doa bangun tidur, ya, maka pada saat itu terlepas ikatan pertama. Terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Lalu apa kata Nabi? Maka engkau akan temukan orang ini paling bahagia di hari itu. Coba ibu praktekin, ibu sholat tahajud, azan subuh ibu juga on time sholat. Hari itu bahagia sekali. Kayak nggak ada beban, nggak ada masalah. Walaupun ada masalah kita hadapi, kayak mudah kita lalui. Itu resepnya. Ternyata di sholat malamnya. Walaupun mengantuk, bangun, sholat. Gitu kan. Kecuali betul-betul kita begadang semalam suntuk atau lagi sakit, gak mungkin, itu beda. Tapi kalau lagi santai di rumah, lagi banyak sekali waktu kan, kita bisa istirahat jam 10, jam 11 malam, kenapa nggak bangun jam 3, gitu kan? Nanti selepas waktu duha, atau ada waktu kailula di siang hari, ada waktu mau istirahat, baru silakan, gitu kan? Tapi jangan ketinggalan sholat malam, karena ini luar biasa keutamaannya. Baik, kita lihat misalnya, saya akan sebutkan belasan keutamaan sholat malam. Secara ringkas, kalau ada yang mau tulis silakan ya. Bahwasanya yang pertama, Nabi SAW itu memperhatikan sholat malam dan tidak pernah ketinggalan. Baik itu dalam keadaan safar atau mukim, Bu. Ya. Dalam safar atau mukim. Lagi safar keluar kota, kita kan biasa kalau lagi liburan ke puncak kemana, justru lalai. Ya. Padahal lagi enak cuacanya di hotel bintang 5, sayang banget ini nggak sholat malam. Malah tambah lalai jauh dari Allah. Enggak, harusnya di saat itu justru makin hidup ibadah kita. Justru hidupkan sholat malam itu di hotel bintang 5 itu, di cuaca yang sejuk itu. Hidupkan justru. Jangan terbalik malah jadi lalai. Malah sibuk dengan tontonan-tontonan, lupa dengan Allah. Padahal nikmat sedang ada. Kan harusnya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu garis bawahi poin penting. Ini poin penting ya. Puncak tertinggi dari ibadah itu bukan lagi mengejar keutamaannya. Kan biasanya kalau yang standar itu, kalau ibu biasa dengar di pengajian, saya juga sering sampaikan itu ya. Ibu dan bapak sekalian kalau mau rajin ibadah, baca keutamaannya. Pernah dengar saya bilang itu ya. Misalnya mau sholat malam, sebelum sholat malam baca keutamaannya. Oh ternyata sholat malam saya dapat ini, dapat itu. Mau sedekah baca keutamaannya, mau umroh baca keutamaannya. Itu standarnya. Kalau mau lebih bagus dari itu, lebih tinggi levelnya, ibu bukan lagi kejar keutamanya, tapi ibu beribadah kepada Allah karena rasa syukur kepada Allah. Enggak lagi ibu kejar keutamanya. Bagi ibu, Allah sudah kasih saya kesehatan, Allah sudah kasih saya keimanan ini, Allah kasih saya harta ini, Allah kasih rumah ini, suami ini, istri itu, misalnya anak ini dan segala macam, maka sebagai rasa syukur. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, waktu Nabi SAW sholat malam, dan setiap malam beliau sholat, baca ayat yang panjang sampai kaki beliau pecah-pecah. Aisyah terbangun, lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang lalu dan akan datang. Artinya Nabi ini dijamin sudah dimaafkan kalaupun ada kesalahannya. Lalu kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak bisa aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi bukan lagi mengejar, oh sholat malam itu Allah turun sepertiga malam menerima doa. Bukan itu lagi yang dikejar. Tapi merasa, aduh nikmatnya Allah besar banget nih, saya harus bersyukur. Nah, gimana caranya sholat malam? Nah, gitu. Jadi kita melakukan ibadah apapun, ibu sedekah, ibu baca Quran, bukan lagi mengejar keutamaannya, tapi sudah merasa rasa syukur kepada Allah atas semua nikmat yang sekian tahun mata kita Allah berikan, telinga, mulut, gigi, tangan, ini semua berfungsi dengan baik. Bayangkan kalau Allah hilangkan satu saja, Allah hilangkan mata misalnya. Ya. Sejenak kita tutup mata kita berapa detik, bayangkan kalau kita tidak ada punya mata seperti itu, bagaimana? Ini nikmat mata selalu gratis dipakai, oksigen, kalau Allah bawa sesak napas, berapa harga tabung yang harus dibayar di rumah sakit, dirawat dan segala macam. Aman semuanya ya.
Kita lidahnya masih aman, bisa merasa makanan pedas, asin, mulut bibirnya masih bisa mengucap kata-kata, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan masih berfungsi. Terlalu banyak nikmat Allah yang besar sekali yang harusnya kita lakukan dengan syukur. Makanya di Saudi, di Jeddah, Bapak Ibu sekalian, pernah ada satu orang datang kepada seorang syekh di masjid. Kemudian dia berkata begini, "Syekh," dia berhentiin pengajian, "tolong berhentiin dulu pengajian. Sampaikan ke jamaah Anda supaya bantu saya karena saya orang susah." Syekhnya berhentiin pengajian, tapi syekhnya bilang, "Saya ingin memberikan jawaban kepada kamu, kepada orang miskin yang minta itu. Kalau kamu ini orang kaya," di depan murid-muridnya semua. Lalu kemudian orang miskin itu mengatakan, "Kenapa Anda bilang itu, Syekh? Padahal saya benar-benar orang miskin." Kata syekhnya, "Tidak, kamu orang kaya." Orang itu karena penasaran, dia bilang, "Demi Allah saya orang miskin." Karena dia berpikir dia tidak akan dapat bantuan kalau syekhnya begini ngomongnya. Maka syekhnya mengatakan, "Demi Allah kau orang kaya." Karena penasaran dia duduk lalu dia tanya, "Kenapa? Jelaskan kepada saya, kenapa Anda ngotot mengatakan saya orang kaya?" Kata syekhnya, "Kau mau saya hitung kekayaan kamu?" Dia bilang, "Iya tentu saja." Karena orang ini dia tangkapnya materi kan gitu. Bagi dia materi. Maka syekhnya mengatakan, "Saya ingin tanya, berapa jumlah jari-jari tanganmu?" Dia lihat tangannya 10. Baik, kata syekhnya, "Mau enggak kalau satu jari kamu saya potong, saya bayar dengan 1 juta rial. Ini berarti 4,5 M. Dia bilang, "Saya enggak mau." Kata syekhnya, "Kau punya 10 juta rial deh. Kalau jari satu dipotong diganti dengan 1 miliar, mau enggak?" Orang pasti enggak mau. Berarti dia masih punya perangkat ini. "Kau punya 2 mata, mau enggak satu saya congkel, saya kasih 1 juta rial?" "Enggak, saya enggak mau." "Kau punya 2 kuping," Syekh sebut satu persatu anggota tubuhnya, semuanya masih ada. Kata syekhnya, "Kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar saja cari kerjaan, supaya kau dapat sumber pendapatan makan itu saja. Perangkatmu semua masih lengkap." Gitu. Contohnya ya. Nah seperti itulah dikasih gambaran. Kita harusnya banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang di luar sana yang belum merasakan apa yang kita rasakan. Dari kesempurnaan fisik misalnya, dari kelebihan harta dan segala macam. Dan jangan selalu melihat orang yang di atas kita, karena kalau lihat orang di atas kita tidak akan pernah bersyukur ya, tidak akan pernah ada habisnya gitu ya. Baik, yang kedua, sholat malam itu penyebab masuk ke dalam surga. Cara yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga dengan menghidupkan sholat malam ya. Tentu diikuti dengan sholat wajib Bu ya. Ibu nggak mungkin sholat sunnah lalu tinggalkan wajib lalu berharap masuk surga, tidak. Karena semua keutamaan yang ibu bisa dapatkan dari ibadah-ibadah sunnah, sedekah, sholat malam, umroh, kan itu, semua itu ibadah-ibadah sunnah didapatkan dengan cara tetap menyempurnakan yang wajibnya. Kan gitu. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang bunyinya, "Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, afsyus salam. Sebarkan salam di antara kalian. Sering ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan atau tulisan. Dimulai dari pasangan hidup dengan anak-anak dan anggota rumah, kemudian orang-orang di sekitar kita, kenal atau tidak kenal. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain. Traktir orang kah, berbagi makan kah, atau berbagi makanan yang sedang kita akan makan ya. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Dan yang terakhir Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam hari sewaktu orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Dengan sambutan yang meriah. Kemudian juga yang ketiga, salat malam itu akan menjadi penyebab naiknya derajat yang tinggi di surga dan mendapatkan istana istimewa. Istana yang dikhususkan memang untuk orang-orang tertentu saja ya. Jadi istana ini transparan, bisa kelihatan dari luar ke dalam, dari dalam keluar ya. Begitu dijelaskan dalam hadis. Dijelaskan dalam sebuah hadis ya tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati ghurafa." Semuanya di surga itu ada istana-istana, yura zahiruha min batiniha. Yang luarnya dapat kelihatan dari dalamnya, wa batinuha min zahiriha. Dan dalamnya bisa dari luar, luarnya bisa dari dalam ya. A'addallahu ta'ala liman at'amat ta'am. Allah memberikan khusus istana ini bagi orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Ada 3 bagian beri makan itu ya. Ibu memberi makan orang, kirimkan makanan ke tetangga, kepada kerabat yang biasa mungkin kita lakukan. Atau mentraktir orang, ibu ketemu sama teman di restoran, dia datang sama keluarganya, ibu langsung ke kasir, ibu bayarin ya.
Kemudian atau berbagi makanan porsi yang sedang kita makan. Mungkin pas kita mau makan, ada orang lain pengen, kita kasih. Ya, itu nggak ada masalah. Terutama pada orang-orang terdekat, seperti anak, suami, ya. Ini yang terdekat. Makanya pernah ada seorang wanita, saya keluar dari hadis ini, saya tambahkan sebuah hadis dulu tentang memberi makan. Ada seorang ibu miskin datang di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dia bawa 2 anak perempuan kiri kanannya. Lalu dia minta makanan ibu ini karena miskin, dia nggak punya apa-apa. Aisyah bilang, saya nggak punya apa-apa kecuali 3 butir kurma. Tinggal itu saja. Saya kasih kepada ibu tersebut. Lalu ibu itu berikan 1 kepada anaknya sebelah kanan, 1 anaknya sebelah kiri, lalu dia pegang 1. Dalam kondisi dia kelaparan ibu ini ya. Kemudian setelah itu barulah mereka makan. Anak ini makan, ini ibu sambil ngobrol sama Aisyah. Rupanya karena asyik ngomong, dia belum makan kurmanya, 2 anaknya sudah habis kurmanya, lalu minta lagi. Ibu tersebut dalam kondisi lapar, dipotong 2 kurmanya dikasih kepada kedua anaknya. Dia sendiri tidak makan. Sampai dia keluar dari rumah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya sangat kagum dengan sikap ibu itu kepada anaknya. Kemudian, padahal dia dalam kondisi lapar, dia juga mau makan gitu kan. Dan anaknya sudah dapat bagian tadi. Maka kata Aisyah, saya ceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi ada ibu datang begini dan begitu. Kata Nabi SAW, perbuatan ibu itu kepada anaknya, memberi makan padahal dia butuh, dia dahulukan anaknya, cukup membawanya ke dalam surga. Berapa banyak ibu-ibu beli makanan favorit taruh di kulkas, begitu buka malamnya habis dimakan anak-anak, marah-marah. Siapa yang makan makanannya ibu nih? Siapa yang gini? Padahal itu makanan dikasih kepada anak, bagian daripada tubuh kita sebenarnya. Contohnya ya. Jadi memberi makanan itu bisa saja mengirim makanan atau mentraktir orang atau kita berikan porsi punya kita. Yang kedua, sebab mendapatkan derajat tinggi surga dan istana yang tadi terlihat dari semua sisinya, wa alanal kalam, lembut dalam bertutur kata. Itu penyebab kedua dapat istana istimewa ini ya. Kemudian yang ketiga, wa taba'as siyam, orang yang rutin puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, selain puasa wajib, ini kita bicara ibadah-ibadah sunnah ini. Ya, rutin terus, tidak mau ketinggalan ibadah-ibadah sunnah itu. Wa afsyas salam, selanjutnya yang keempat, suka nyebarin salam. Tulisan dan lisan. Ibu kalau WA ke orang, jangan langsung to the point. Tulis dan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama sih ketik itu? ASSW, nggak jelas. Ya. Kenapa enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Sekarang alhamdulillah kan sudah ada tuh stiker-stiker ya, salam. Udah tinggal itu aja dikirim enggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang ada banyak orang gitu suka ringkas-ringkas. Dia kirim ringkas, temannya kirim ringkas, enggak saling jelas ya, apa yang dibahas gitu ya. Saya pernah dengar gitu beberapa ustadz-ustadz ngomong sambil tertawa bercanda waktu itu. Ada orang kirim WA ke saya ringkasan, saya balas juga ringkasan, kami tidak saling paham gitu ya. Jadi hidupkan salam dan kata Nabi SAW, Assalamualaikum dapat 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10, 30 pahala. Kenapa cari 10 saja Assalamualaikum? Susahnya apa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Dan ini harus dihidupkan. Afsyas salam itu maksudnya menghidupkannya. Saya lihat Bu ya, di Saudi itu menghidupkan salam ini luar biasa gitu. Kami kalau bertamu ke teman-teman kami di Saudi, dikhususkan kayak masuk pintu begini, langsung diarahkan laki-laki ke satu ruangan tamu khusus. Ada pintunya lagi ditutup. Tamu perempuan ada lagi pintunya khusus, ruangannya ditutup juga pintu. Kalau istrinya pemilik rumah sudah siapin makan, biasanya dia ada bel, di bel dalam dari dapur itu nyala lampunya di ruang tamu laki-laki. Jadi suaminya pergi ambil makanan. Tapi yang saya ingin saksi bahasan adalah kalau kita masuk kita salam nih, jawab salam sama dia. Disilakan masuk ke dalam. Dia kalau istrinya panggil untuk ambil makanan, dia ke dalam ambil makanan. Dia pada saat masuk ke ruang tamu salam lagi sama kami. Padahal tadi sudah ngobrol ini. Dia masuk lagi bawa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi makanan. Keluar kamar mandi dia masuk lagi salam lagi. Itu biasa banget di sana. Bahkan tidak asing kalau ibu domestik ya. Penerbangan domestik di Saudi itu kita kalau lagi di pesawat itu orang yang masuk pasti ucapin salam. Pramugara ucapin salam ke orang gitu kan. Orang naik lift, orang naik bus, orang naik kereta itu biasa banget. Gitu kan. Tapi kalau kita ini masih asing ya, mungkin kalau ibu salam tiba-tiba di depan orang yang ibu dia tidak kenal ibu, dia akan melongo lihat muka ibu kan, kenapa orang ini salam gitu ya. Padahal sebenarnya ini salah satu yang harusnya dihidupkan untuk dapat istana istimewa ini ya. Jadi yang pertama memberi makan, yang kedua santun dalam bertutur kata, yang ketiga selalu rutin puasa, yang keempat menyebarkan salam, yang kelima Bu, ini saksi bahasan kita, wa shalla bil laili wan nasu niyam.
dan sholat malam hari di waktu orang sedang tidur. Ini untuk mendapatkan istana yang istimewa tadi, dari derajat yang tinggi di surga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus orang yang suka sholat malam ini. Memang mereka hidupkan malamnya dengan sholat malam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Yang bunyinya kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastakfirun. Ya. Dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 17 sampai ayat 18. Az-Zariyat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ciri hamba-hamba Allah pilihan itu, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Makna sedikit tidur di waktu malam, justru puncak-puncaknya orang tidur jam 3, jam setengah 4, sejam sebelum subuh itu justru mereka hidup di situ. Mereka bangun ya, sholat malam. Dan di akhir-akhir malam menjelang subuh, mereka memperbanyak istighfar. Ini namanya istighfar di waktu sahur. Ya, di waktu menjelang subuh. Ini Allah puji mereka. Juga Allah memuji dalam firman yang lain, surah Al-Furqan ayat 64. Surah nomor 25 ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang melalui malam hari dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi dipuji secara khusus mereka yang suka seperti itu, ya. Juga dalam Al-Qur'an di dalam surah yang lain disebutkan surah As-Sajdah ayat 15 sampai ayat 16, ya. Allah memuji mereka, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan tentang ayat-ayat kami maka mereka menyungkur sujud, ya, dan bertasbih serta memuji Rabb mereka, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Lalu Allah, itu ayat 15-nya. Ayat 16-nya, tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka itu, ya, selalu saja lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka di malam hari, sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan juga harap. Takut tidak diterima amalnya, takut masuk neraka atau takut disiksa, dan juga berharap sekali diterima amal-amal solehnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka selalu menafkahkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini termasuk pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima ya. Allah Subhanahu wa taala membedakan orang-orang yang sholat malam dengan selain mereka, ya. Artinya Allah puji secara khusus, memberikan mereka kedudukan khusus dibandingkan orang yang tidak menghidupkan malamnya dengan sholat malam, ya. Dan insya Allah dipastikan ibu kalau sudah sibuk dengan bangun sholat malam dan ibadah-ibadah sunnah lain seperti ibu sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat dulu nggak masalah, gitu kan. Walaupun baca surah-surah pendek dulu nggak masalah. Nanti pelan-pelan kalau sudah terbiasa sepekan, 2 pekan, sebulan, nanti akan ada keinginan untuk menambah rakaatnya, menambah surah-surahnya, itu akan dengan sendirinya nanti sampai pada tingkat level maksimal di ibadah itu. Kemudian tinggal kita istiqomah atau mempertahankannya. Seperti itulah ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka dengan menjanjikan tambahan rahmat atau karunia untuk orang-orang yang selalu sholat malam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu hai orang-orang musyrik yang beruntung, lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui tentang ilmu sholat malam ini dan sibuk berdoa pada Tuhannya di malam hari dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya? Sesungguhnya orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Maksudnya orang-orang berakal yang bisa tangkap, oh ternyata sholat malam itu penting banget nih, maka harus dijaga. Nah seperti itu pujian Allah Subhanahu wa taala, dan ini kekal sampai hari kiamat nanti. Sebagian ulama tafsir yang mengatakan ayat ini turun kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini saking hobinya bangun sholat malam, dan ini perlu ibu garis bawahi ya. Ibu kalau sudah membiasakan diri ibu di satu jenis ibadah, contoh sholat malam, anggap misalnya
Malam nanti adalah malam pertama yang ibu bertekad, berazam. Saya kan semua sudah pernah sholat tahajud. Tapi misalnya mulai malam ini saya nggak mau putus sampai saya meninggal. Misalnya malam ini mulai berazam untuk mengerjakannya. Mulailah mungkin niat, ya mulai dipersiapkan mukena terbaiknya, ayat-ayat surah yang mau dibaca. Dan pernah saya sampaikan, saya ingatkan lagi, khusus sholat sunnah, ibu boleh buka aplikasi Al-Quran. Ya, atau pegang mushaf ya. Misalnya ibu lagi sholat tahajud, daripada inna ataina wal asr terus gitu kan. Jadi boleh mulai dari Al-Baqarah ya. Jadi misalnya mulai satu rakaat baca 5 ayat, 10 ayat ya. Sambil pegang nggak apa-apa ya. Kalau pakai handphone, handphone saja ya, bisa mushaf. Tapi untuk Al-Qur'annya jangan baca WA di sholat ya. Jadi ibu baca misalnya dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab 10 ayat ruku ya. Kemudian nanti rakaat kedua baca lagi 10 ayat. Itu kalau kita sholatnya 11 rakaat, berarti kita 10 rakaat pertama itu sudah 100 ayat kan gitu. Tambah di sholat witirnya Al-Ikhlas 4 ayat, ya 104 ayat. Belum Al-Fatihahnya dan segala macam. Dan itu ada keutamaan sendiri ya. Tentang orang yang bangun sholat malam membaca sampai 100 ayat, itu pahalanya besar banget. Tapi usahakan minimal 10 ayat. Minimalnya ya. Itu contohnya. Jadi kalau ibu sudah terbiasa membiasakan diri dengan satu ibadah, ibu sudah tekunin ya. Sudah sholat malam misalnya. Nanti Allah munculkan segala macam ide. Kalau bahasa saya mungkin ini bahasa kiasan ya. Ribuan ide di ibadah itu sendiri. Misalnya tadi kita belum sholat malam rutin ya. Mungkin kita masih bangun sholat biasa 2 rakaat dulu kita tambah baca ayat tertentu. Nanti ibu akan terbiasa, kalau sudah terbiasa sebulan nih, nanti muncul ide. Oh saya kayaknya biasanya bangun cuma 15 menit sebelum subuh. Sekarang saya mau mundur. Ide muncul gitu. Muncul mundur setengah jam sebelum subuh. Lama-lama nanti muncul mundur 1 jam sebelum subuh. Itu bertahap munculnya. Allah melihat kita suka enggak dengan ibadah itu. Kita tekuni enggak. Nanti Allah munculkan 1000 ide di situ. Nanti kita muncul ide untuk pakai baju khusus untuk tahajud. Parfum khusus untuk tahajud. Sejadahnya khusus. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah itu seorang ulama mazhab yang masyhur. Beliau kalau ketemu sama murid-murid selalu pakai baju bagus, badannya wangi, penampilannya tampan sekali gitu. Sampai murid-muridnya bilang, satu waktu lihat dia lagi lewat, ini Imam Abu Hanifah ketemu kita begini penampilannya, bagaimana dia sama Tuhannya di sholat malam ya. Kata Abu Hanifah, saya malu, karena biasanya kalau sholat malam apa adanya gitu ya. Mungkin kita pakai baju rumah dan segala macam. Maka Abu Hanifah mengatakan mulai malam itu sampai akhir ajal beliau selalu menggunakan baju terbaiknya untuk sholat tahajud. Pakai parfum terbaiknya. Mungkin kalau ibu itu kayak mukenanya yang paling baru, dicuci dulu, pakai sejadah yang bersih kan gitu. Kalau perlu bangun mungkin sudah diprogramin, nanti dia akan mandi dulu biar lebih segar. Seperti orang kalau mau ketemu sama siapa sih orang yang dimuliakan, kita akan munajat dengan Tuhan Sang Pencipta Allah ini. Gimana itu punya makna ya, dengan cara kita memberikan yang terbaik misalnya. Nah akan muncul ide banyak. Nanti lama-lama ibu akan bisa, mungkin belum bisa dijangkau dengan akal kita sekarang. Tadi saya bilang ayat ini turun kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Bu bisa membaca 30 juz ya, satu malam di rakaat witir yang terakhir. Gak masuk akal kan? Tetapi begitu Allah kasih keberkahan. Jadi bukan 30 juz itu dari rakaat pertama sampai rakaat 11. Rakaat witir yang biasa kita baca qul huwallahu ahad, Utsman bin Affan baca 30 juz di situ. Sampai ulama tafsir mengatakan surah Az-Zumar ayat 9 tadi itu turun kepada Utsman bin Affan. Hai orang musyrik Mekah, apakah kalian menganggap diri kalian lebih baik daripada orang yang sibuk bangun malam dan berdoa pada Tuhannya? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang tidak tahu? Ini kata ulama tafsir turun kepada Utsman bin Affan. Sama dengan sedekah. Ibu misalnya contoh ibadah lain, belum terbiasa dengan sedekah, tapi sekarang coba azamkan, saya tidak mau lewat sehari kecuali saya harus sedekah. Nanti kalau kita walaupun kecil dulu, 10.000, 50.000, 100.000 kita keluarin. Nanti lama-lama kalau kita sudah tekuni ibadah itu, Allah lihat kita ikhlas, Allah buka hati kita Bu. Kita jadi mau keluarin 10 juta, kita jadi mau ngeluarin 100 juta, kita jadi mau ngeluarin 1 miliar. Jadi ringan itu. Kenapa? Karena keberkahan di ibadah yang sudah rutin kita kerjakan. Bahkan nanti Allah bisa buat kita ketagihan. Rasanya rugi banget kalau nggak sholat malam, rugi banget kalau nggak sedekah, gitu lah. Sama dengan baca Quran, belum mulai, coba mulai sekarang berazam baca. Saya nggak mau lewatin satu hari kecuali saya baca ayat Al-Quran. Ya, saya pernah berbagi, ada aplikasi namanya Nakhtim ya, tinggal di download. Itu kalau kita setiap tutup HP, buka lagi terlanjut ke ayat
setelahnya langsung. Jadi kita bisa khatam. Saya buka aplikasi itu selalu ya. Ini bukan aplikasi kami, tapi pernah ada anak saya satu kirimin ke saya. Dia tidak sengaja mungkin. Saya lihat kok bagus aplikasi ini. Akhirnya saya lihat, oh bagus ini diterapkan. Saya selalu sampaikan ke jamaah. Saya juga tidak tahu siapa pemilik aplikasi ya. Cuma logonya dia warna hijau, tulisan bahasa Arab, nun, kha, ta, mim. Ya, itu di download, itu bagus banget. Kita bisa pilih suara imam siapa yang kita mau dengar. Ya, kita mulai dari surah apa. Misalnya kita mulai dari selain Al-Fatihah kita mulai Al-Baqarah. Nanti itu bisa ibu baca. Nah, kelebihannya dia yang menarik buat saya, setiap kali kita tutup, lalu kita buka lagi, dia nyambung ke ayat yang terakhir kita baca. Sehingga kita terus bisa mengkhatam gitu ya. Itu contohnya. Dan nanti Allah kasih keberkahan, kita jadi mau lebih banyak baca Quran. Sama doa, ibu berat kalau belum pernah berdoa. Tapi kalau ibu rutinkan doa itu, sampai Allah lihat ketulusan kita, Allah mudahkan kita hati tergerak. Setiap kali lihat ada orang punya kekurangan, kita berdoa agar kita diselamatkan dari itu. Setiap kali lihat orang punya kelebihan, kita minta diberikan yang sama. Tidak pernah berhenti berdoa. Dan nanti muncul doa-doa yang ibu tidak pernah terfikir sebelumnya. Coba rutinkan doa, nanti tiba-tiba ada tutur kata kita yang kita tidak sangka gitu. Kayak keluar sendiri, Allah kasih keberkahan. Jadi ada banyak ide di ibadah yang sudah biasa kita jaga gitu loh Bu. Ya. Tapi ini tidak muncul kalau orang cuma kerjakan sesekali, malas-malesan, tidak bisa. Ya. Nanti itu juga akan membedakan derajat di surga tentunya ya. Baik, selanjutnya yang keenam, sholat malam itu akan menghilangkan dosa-dosa Bu. Ya. Akan menghapuskan dosa-dosa. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Jagalah selalu salat malam kalian karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia adalah cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Saya ulangi lagi kata Nabi SAW, alaikum berarti jaga, rutinkan ya, biqiyamil lail, salat malam itu. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena dia adalah tradisi atau kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia adalah cara yang paling efektif mendekatkan diri kalian pada Tuhan kalian. Kemudian wa mukaffirun lisayyi'at, dan dia akan membersihkan dosa-dosa, wa manhatun lil atham, dan sekaligus bisa menghalangi dari dosa-dosa. Orang kalau biasa sholat malam, nanti dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu penghapusan dosa, sekaligus dia jadi enggak mau buat dosa itu lagi. Karena rutinnya dia menjaga sholat malam. Ini keutamaan yang luar biasa gitu. Kemudian yang ke-7 adalah sholat malam merupakan sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu enggak ada yang kalah karena dia wajib ya. Tapi setelah itu enggak ada yang bisa kalahkan tahajud. Enggak duha, enggak sholat taubat, enggak sholat wudu. Semua kalah dengan sholat tahajud dari sisi keutamaannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sekarang kita sudah masuk Muharram ya. Jadi Muharram ini adalah bulan yang paling baik. Tentu puasa yang urutin aja kayak Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Ini kalau ibu lakukan di bulan Muharram, pahalanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Ya. Kemudian wa afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Dan ketahuilah solat yang paling afdal setelah solat 5 waktu adalah solat qiyamul lail atau tahajud. Jadi keutamaan banyak sekali ya. Keutamaan yang ke-8. Solat malam merupakan tanda-tanda kemuliaan seorang muslim. Tolok ukur orang itu baik atau tidak, solat tahajudnya. Tolok ukurnya itu. Kalau dia sudah jaga tahajud, berarti dia akan jaga solat 5 waktunya, itu otomatis. Ibu kalau sibuk jaga ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajibnya akan terjaga. Ibu biasa solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, solat duha, solat tahajud, nanti solat wajibnya pasti terjaga. Ibu biasa puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Ramadan pasti terjaga. Ibu biasa sedekah, zakatnya terjaga. Ibu biasa umroh, hajinya jadi mudah, begitu. Ya, makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hidup sesukamu, toh juga kau akan mati nanti. Sekarang hidup terserah, atur waktumu, mau foya-foya, mau soleh, mau soleha, mau nakal, terserah. Tapi ingat kau akan mati, akan ada pertanggungjawaban. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kau ingin cintai, toh juga kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majjiyum bihi.
Berbuat sesukamu, toh kau juga akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Baik akan dapat balasan baik, buruk akan dapat hukuman. Kemudian Jibril mengatakan, "Tsumma qala, ya Muhammadu syaraful mu'mini qiyamul lail." Wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan tolok ukur seorang muslim mukmin itu bisa jadi layak jadi suami, jadi istri, jadi teman, partner bisnis, tetangga adalah solat malamnya. Wa izzuhu istighna'u 'anin nas. Dan kesempurnaan penjagaan terhadap kehormatannya adalah justru tidak mengemis pada orang-orang. Justru tidak mengemis pada orang-orang. Kemudian yang kesembilan, ya dari sholat malam ini, termasuk orang yang boleh kita iri yang rutin sholat malam. Kan iri dilarang bu, nggak boleh, ya. Karena kata Nabi SAW, iri, hati-hati kalian dengan hasad atau iri, karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Kalau ibu lihat ada temannya punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, jabatan, apalah kelebihan dia, misalnya, terus ibu iri karena berharap hilang dari dia, supaya dia itu jadi jelek, supaya dia jadi miskin gitu. Itu jadi haram, dosa. Malah bisa menghapus pahala kita. Sebagaimana kata Nabi, pahala itu akan dibakar dengan iri sebagaimana api membakar kayu bakar, ya gitu. Tetapi kalau ibu irinya itu ghibthah. Ghibthah itu gini, ibu berharap apa yang ada pada dia tetapi tidak berharap hilang dari dia. Misalnya, dia punya kekayaan, ibu mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau berikan dia, berikan juga aku. Tidak berharap hilang dari dia, itu boleh. Atau dia pintar, dia soleha, misalnya. Ibu bilang, ya Allah, sebagaimana engkau berikan dia, berikan juga aku. Misal, contoh. Maka itu boleh. Selama tidak bentrok dengan sunnatullah, bu. Peraturannya Allah. Nggak bisa ibu bilang misalnya, ya Allah berikan saya wajah seperti wajah dia. Kan nggak mungkin, itu sistem Allah sudah buat. Kan gitu. Nggak mungkin. Tetapi kalau tidak bentrok dengan sistem yang Allah buat seperti harta, kedudukan, ya kepintaran, itu saja bisa. Kesuburan misalnya mau melahirkan, itu semua bisa. Walaupun misalnya dasarnya seorang wanita mandul tetap bisa dengan doa berubah, karena itu tidak bentrok dengan sunnatullah. Asalnya wanita itu harusnya subur, karena manusia diciptakan untuk populasi kan gitu. Nah begitulah. Maka Nabi SAW membolehkan kita iri tapi tidak berharap hilang dari orang. Kebaikan itu terutama orang yang punya ayat Al-Quran yang dia baca di sholat malam selalu tahajud, dan yang kedua orang yang punya harta selalu sibuk infakkan di jalan Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang. Jadi maksudnya berharap kita seperti dia, itu boleh ya. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang sibuk, yang Allah berikan Al-Quran, dia hafal banyak surah-surah apalagi sampai 30 juz, dan dia sibuk membacanya di malam hari, di sholat malam dan di siang hari. Ini boleh kita iri, coba saya juga engkau berikan seperti dia ya Allah gitu, pengen juga menjadi hafidz Quran, itu boleh. Yang kedua, warajulin atahullahu malan fahuwa yunfiqu wa ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah berikan harta dan dia sibuk menginfakkannya di malam dan di siang hari. Kemudian yang ke-10, ya, membaca Al-Quran pada sholat malam itu ya, akan misalnya 10 ayat akan mendapatkan keselamatan dari kelalaian. Ya. Ini keutamaan sholat tahajud. Maka tadi saya bilang minimal 10 ayat ibu baca ya. Jadi kalau misalnya ibu cuma mau baca setiap rakaat, kita sholat 11 rakaat tuh. Misalnya setiap rakaat 1 ayat saja. Berarti pas 10 kan 10 rakaat berarti 10 ayat. Tinggal baca Al-Ikhlas setelahnya. Itu minimal. Ibu kalau baca 10 ayat, maka dicatat atau diselamatkan dari kelalaian. Ya. Kemudian kalau baca sampai 100 ayat, dicatat sebagai orang-orang yang patuh kepada Allah. Dan kalau baca 1000 ayat, dia akan menjadi orang yang paling banyak mendapat pahala di malam itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Daud, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat, khusus sholat malam ya, sholat duha nggak disebutin, sholat qabli, ini sholat malamnya. Siapa yang sholat malam dengan 10 ayat Al-Quran, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai, artinya dia akan selamat dari kelalaian. Dan siapa yang bangun sholat malam dengan membaca 100 ayat, wa man qama bi mi'ati ayah, kutiba minal qanitin, dicatat sebagai orang-orang yang sangat tunduk kepada Allah.
Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat, maka dia tercatat sebagai orang yang panen pahala paling banyak di waktu itu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini riwayat mulia sekali, kata Nabi SAW kepada para sahabat, ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahli an yajida fi thalatha khalifatin idhamin siman. Mau enggak seseorang di antara kalian kembali kepada keluarganya dan dia mendapatkan langsung sebagai hadiah 3 unta hamil yang besar lagi gemuk. Di masa itu tuh dianggap harta paling bagus ya. Kalau orang punya unta, betina, sehat dan hamil, tinggal melahirkan unta yang lain lagi. Kata Nabi SAW, mau nggak kepada para sahabat waktu itu? Kalian pulang ke rumah kalian dari pengajian ini, terus tiba-tiba seperti mendapatkan 3 ekor unta, betina, sehat dan lagi dalam kondisi mengandung. Maka kata para sahabat, kulna na'am, kami mengatakan tentu ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau gitu? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, thalathu ayatin yakra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman. Ketahuilah 3 ayat Al-Quran saja yang dibaca oleh seseorang di antara kalian di sholat malamnya, itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang betina, sehat dan sedang mengandung. Jadi artinya 1 ayat lebih baik daripada 1 ekor unta, ya gitu. Seperti itulah. Jadi memang ini luar biasa gitu ya, anjuran Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dan sekian banyak tentunya keutamaan ya, tapi ini diantaranya. Kita sudah sebutkan kurang lebih 10 ya keutamaan. Ini kalau kita mau rincikan bisa sampai belasan, banyak sekali. Tapi saya berharap dengan ini berarti sudah cukup memotivasi kita untuk bisa ya menjaga sholat malam itu ya. Baik, saya lanjutkan dulu menutup buku kita ya. Ya, kita akan menutup buku kita dengan lanjutan sisa paragrafnya. Masih di halaman 22, kemudian dikatakan membiasakan dan menganjurkan istri dengan sedekah adalah sesuatu yang bisa menambah iman. Ia adalah perkara agung yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya. Jadi di sini penulis mendatangkan 2 contoh, Bu. Salat malam dengan sedekah ya. Tentu kita berharap ini masuk dalam semua lini kehidupan kita, bagaimana suami istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua saling memotivasi untuk menjaga semua jenis amal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lainnya, itu yang dimaksudkan. Nah diantaranya dikatakan tentang masalah sedekah, Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para wanita, ibu-ibu ya, kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai segenap wanita, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Bersedekahlah kalian karena sungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penghuni atau penduduk neraka. Dalam riwayat ini atau riwayat ini disebutkan di putnot nomor 21, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya bagaimana kita menghidupkan kebiasaan royal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasa bersedekah. Ibu biasa sedekah, suami sedekah. Jangan justru ibu menjadi seorang istri yang menghalangi suaminya untuk sedekah, apalagi untuk orang tuanya. Ibu kadang-kadang ada seorang wanita membiarkan atau menjadi penghalang suaminya bakti pada ibunya. Ini hati-hati. Allah bisa karuniai juga dia anak yang durhaka sama dia. Justru ibu harus dukung suaminya untuk bakti sama orang tuanya gitu kan. Kalau ada orang yang sedang diuji oleh Allah SWT dapat mertua yang cerewet, yang itu dan ini, itu resiko kita nikah sama anaknya. Karena nggak mungkin dihapus status orang tuanya kan gitu. Nggak mungkin dihapus status saudaranya kan. Itu sudah risikonya. Nah, kan dari awal carilah mungkin orang mertuanya orang baik dan segala macam. Tapi kalau dari awal sudah tahu dan tetap aja seperti itu ya resikonya ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, subhanallah, cara paling efektif untuk meraih hati orang royal ya. Tidak mungkin muncul loyal, orang peduli sama kita, orang suka sama kita tanpa ada royalitas, nggak mungkin, itu menghayal. Ya, suami istri tadi saya bilang dari awal, kalau saling memberi, saling mendahulukan, itu akan muncul rasa cinta. Sahabat sama sahabatnya, atasan sama bawahannya, masyarakat, pemimpin sama masyarakat, semua itu butuh. Loyalitas akan muncul kalau ada royalitas. Gak mungkin persahabatan langgeng, suami istri baik rumah tangganya, kalau ada pelitnya, gak mungkin. Berapa banyak cerai suami istri, alasannya si istri karena suaminya tidak nafkahi, karena suaminya pelit. Berapa banyak juga suami ceraikan istrinya karena istrinya pelit.
istrinya tidak mau berbagi sama orang tua dia, tidak menghormatinya dan segala macam. Kan begitu. Jadi kalau kita ingin sebenarnya meraih hati orang, itu mudah, sederhana sekali. Bagaimana kita royal, kita selalu memberi kepada orang lain. Baik, selanjutnya dikatakan, di antara ide yang bagus adalah dengan meletakkan kotak infak di dalam rumah untuk orang-orang miskin, sehingga setiap uang yang masuk di dalamnya menjadi hak bagi orang-orang yang membutuhkannya. Karena itulah bejana atau tabungan mereka di dalam rumah orang muslim. Ya. Jika anggota keluarga melihat seorang panutan yang membiasakan, ini kita tutup sampai sini dulu ya, maksudnya kita tahan sampai sini karena setelahnya tentang puasa sunnah. Tapi coba gini, biasakan kalau lagi lewat di jalan ya ada orang miskin, mampir aja kasih sebentar. Apalagi kalau dilihat oleh anak-anak, atau kasih ke anak-anak kalau lagi di mobil sama-sama. Nih anak kasih ya, biasakan aja begitu. Saya biasa kalau jalan gitu, saya suruh anak-anak, coba kita mampir. Mereka akhirnya ingatin saya kalau lagi jalan. Oh itu orang miskin, itu nggak mampir dulu abadi ini kan gitu, bantu kasih dan segala. Mereka sudah sibuk dengan itu. Mereka kalau ke sekolah, didikan kami di rumah, saya tidak mengatakan pada anak-anak pada saat punya jajan, nanti ini uang buat kamu pakai jajan, tidak. Nah, nanti kalau istirahat, traktir teman-teman kamu ya. Biasakan mereka royal, sedekah. Jadi tidak makan sendiri, dia memberikan. Adik sama kakak, biasakan kalau ibu sudah hidangkan makan, selalu bilang, ayo sekarang kakak berikan pada adik, adik berikan pada kakak, saling berbagi. Kalau tidak, syaitan tanamkan sifat bakhil dari awal. Tidak mau saling berbagi, marah kalau kakaknya ambil, adiknya ambil. Tapi kita biasakan hidupkan itu, ya, supaya yang ada adalah sifat dermawan. Kata para ulama, surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan. Sampai seorang salaf mengatakan, dermawan itu adalah sebuah pohon di surga, ranting-rantingnya ada di dunia. Ya, siapa yang berpegang pada ranting-rantingnya dia akan dibawa ke surga. Dan bakhil itu adalah pohon di neraka, ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan pada rantingnya maka dia akan ditarik ke neraka. Ya, itu masalah sedekah. Dan ini babnya panjang lebar ya. Nanti ibu bisa lihat kembali ke surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Itu kurang lebih belasan ayat, 14 ayat kurang lebih. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah keutamaan sedekah dan adab-adabnya, ya. Intinya kalau ibu mau dipenuhi kebutuhannya, dimudahkan urusannya, sering bersedekah, ya. Berapa banyak bahkan penyakit sembuh karena sedekah. Berapa banyak rasa sumpah hilang karena sedekah. Kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obat dokter itu cuma salah satu penyebabnya. Tapi kalau mau kembali kepada teori syar'i, begitu sakit kita sakit atau orang lain sakit bersedekah. Ya, ada seseorang masya Allah punya jabatan di negeri kita ini, seorang pejabat waktu itu dia lagi sakit dia panggil minta tolong saya ke rumah sakit, saya datang gitu kan. Kemudian beliau langsung bersedekah. Lalu beliau mengatakan, Ustadz, saya dengar ceramah Ustadz katanya dengan sedekah seperti ini, maka mungkin Allah bisa sembuhkan penyakit saya karena dia berharap sembuh. Saya bilang yang saya faham teori agama begitu. Dan saya yakin dengan Bapak, kalau Bapak ikhlas memberikan ini, Allah akan berikan. Dan Masya Allah sembuh benar setelah itu. Ya, Allah berikan kesembuhan. Dan berapa banyak hal-hal yang berhubungan dengan kisah ini. Di antaranya pernah ada satu orang datang kepada salafus saleh. Seingat saya dia datang kepada Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Kemudian dia kebetulan di lututnya ada luka nanas sudah 7 tahun gak sembuh-sembuh. Lalu waktu ditanya kepada Sa'id rahimahullah, beliau mengatakan coba cari satu pemukiman umat Islam yang butuh sumur, ya, yang butuh sumur. Kemudian dan banyak orang lain minum itu manfaatnya. Coba di sana berikan, kemudian niatkan sedekah. Lalu niatkan juga supaya penyakit kamu sembuh. Subhanallah dia lakukan dan Allah sembuhkan penyakitnya. Sebagai penutup di sini dikatakan oleh beliau, dan juga jika anggota keluarga melihat panutan yang membiasakan puasa pada ayyamul bid atau pertengahan bulan Qamariyah, bulan Islam ya, 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah, juga puasa hari Senin dan Kamis, puasa hari Ashura, ini dalam waktu dekat ya, Tasua Ashura jangan lupa ya, tanggal 9 dan 10 Muharram yang pahalanya bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Juga pada banyak hari di bulan Muharram dan bulan Sya'ban, niscaya akan mendorong anggota keluarga yang lain untuk mengikutinya. Maksudnya coba ibu mulai terapkan dalam diri sendiri di rumah untuk hidupkan puasa sunnah. Bukan lagi puasa wajib yang kita bicara, tapi puasa sunnah. Supaya nanti suami mungkin bisa terpengaruh ikut, anak-anak bisa ikut, dan hidupkan suasana buka puasa bersama misalnya. Pokoknya ini coba dirutinkan. Kecuali memang ada udzur syar'i ya.
ada halangan, ya kita lagi sakit, lagi ada tamu, kita nggak, itu nggak masalah, karena puasa sunnah. Tapi kalau lagi sehat, lagi nggak ada aktivitas, kenapa nggak puasa? Coba rutinkan gitu ya. Puasa itu juga sehat. Kenapa nanti ada program diet untuk tidak makan sekian belas jam, baru mau menahan diri dari makanan? Kenapa nggak puasa aja? Diniatkan kan bisa ya. Dan puasa itu ada namanya puasa sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan kayak puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, dan ada namanya puasa tatawwu. Pernah dengar ya? Puasa tambahan. Misalnya gini, hari Selasa, ibu lagi yang rasa sehat, kebetulan belum makan, belum minum. Terus saya daripada nggak ada kegiatan juga, saya mau niat puasa aja, dekatkan diri kepada Allah. Di hari Selasa bisa, niatnya cuma puasa tambahan. Walaupun dia bukan puasa Ayamul Bid, bukan puasa Senin Kamis ya gitu, itu boleh saja pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa ditarik dalam semua lini ibadah-ibadah kita ya. Semoga Allah ikhlaskan niat dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal buat kita. Semoga semua yang hadir di sini baik offline ataupun online, hajat-hajat dunia dan akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan semua kesalahannya, diterima seluruh amalnya, dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, serta Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan Allah juga jadikan juga kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan, dan kita menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina secara khusus, Gaza dan Rafah, serta juga di Syria, di Yaman, di Irak, di Ugru, di Burma, di mana saja yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.